masuk ke peserta didik. Mengucapkan kata pamit yang ternyata jadi Pelatihan belum minuman keras, alkohol, dan ambil di luar nikah. Jadi Didi membuat pelajar terpaksa. Pendidikan bukan hanya soal nilai dan pelajaran. Di balik proses belajar, peserta didik juga menghadapi masalah pribadi, sosial, emosional, dan masa depan. Nah, kesadaran inilah yang melahirkan kebutuhan akan layanan yang membantu peserta didik berkembang secara utuh. Layanan tersebut dikenal sebagai bimbingan dan konseling atau biasa disingkat dengan BK. Cikal bakal BK di Indonesia mulai terlihat pada tahun 1950-an, beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Nah, pada masa ini, bimbingan belum menjadi layanan khusus. Guru-guru sekolah berperan ganda, tidak hanya mengajar, tetapi juga memberi nasihat kepada siswa terkait pilihan belajar dan pekerjaan. Perkembangan penting terjadi pada tahun 1960-an ketika Indonesia mulai mengenal konsep guidance and counseling dari Amerika Serikat. Konsep ini menekankan pendekatan ilmiah dan psikologis dalam membantu individu. Pemerintah mulai mengadakan pelatihan bagi guru pembimbing sebagai langkah awal menuju layanan BK yang lebih profesional. Titik balik penting dalam sejarah BK terjadi melalui kurikulum 1975, di mana bimbingan dan konseling ini resmi dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Sejak saat itu, BK hadir secara formal di sekolah-sekolah, khususnya di tingkat SMP dan SMA. Pada tahun 1980-an, layanan BK semakin berkembang. Berbagai jenis layanan mulai diterapkan, seperti layanan konseling individual yang menjadi jantung hati BK. Seiring berkembangnya layanan BK di sekolah, kebutuhan akan tenaga konselor profesional semakin meningkat. Guru pembimbing tidak lagi cukup hanya bermodalkan pengalaman, tetapi harus memiliki pendidikan khusus di bidang bimbingan dan konseling. Kondisi inilah yang mendorong bimbingan dan konseling masuk ke dunia perguruan tinggi. Salah satu pelopor pendidikan BK di Indonesia adalah IKIP Bandung, yang kini dikenal sebagai Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Di institut inilah BK mulai dikembangkan sebagai program studi yang memiliki landasan keilmuan dan kurikulum, serta kompetensi profesional. Langkah ini menjadi tonggak penting lahirnya konselor profesional di Indonesia. Setelah IKIP Bandung, program studi BK berkembang di berbagai IKIP dan universitas lain, seperti IKIP Yogyakarta, IKIP Malang, dan perguruan tinggi kependidikan di berbagai daerah. BK ini tidak hanya berkembang di sekolah saja, tetapi juga menjadi disiplin ilmu yang terus dikaji dan dikembangkan secara akademik. Profesor Syamsu Yusuf berperan besar dalam mengaitkan psikologi perkembangan dengan praktik BK. Ia menekankan bahwa layanan konseling harus disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik, baik secara fisik, kognitif, sosial,
maupun emosional. Pemikirannya membantu konselor memahami klien secara utuh dan kontekstual. Profesor Ahmad Juntika Nur Ihsan dikenal sebagai tokoh BK pendidikan yang menekankan pendekatan layanan BK berbasis kebutuhan peserta didik. Ia berkontribusi dalam pengembangan model layanan BK di sekolah, serta penulisan buku-buku BK yang aplikatif dan mudah dipahami oleh calon konselor dan guru BK. Profesor Mujiran berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program BK. Ia menegaskan pentingnya evaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan BK serta sebagai dasar pengembangan program yang lebih efektif. Pemikirannya membantu konselor bekerja secara terencana dan profesional. Dari layanan sederhana di sekolah pada tahun 1950-an hingga menjadi bidang ilmu di perguruan tinggi, bimbingan dan konseling terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. BK hadir sebagai layanan yang membantu individu mengenali diri, mengatasi masalah, dan merencanakan masa depan. Demikian video mengenai sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE.